Pertolongan Allah turun bukan berapa lama tangan kita mengadah ke atas. Pertolongan Allah turun sekuat apa pertolongan kita kepada hamba-hamba Allah. Allah katanya maha kuasa. Allah katanya cukup innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Kenapa dia tetap juga perlu bantuan kita? Allah tidak perlu bantuan kita. Wa may yanqalib ala aqibaihi, siapa yang meninggalkan agama ini pelit, bakhil, kedekut, murtad, kafir, musyrik, fala yadurrullaha syai'a. Allah tidak rugi sedikit pun. Dan andai seluruh manusia ini bersimpuh sujud kepada Allah menjadi muslim, Allah tidak untung walaupun seujung rambut. Subscribe, like, and share. Ketika Nabi Muhammad SAW hadir di kota Makkah Al-Mukarramah, maka sesungguhnya beliau menyatukan beberapa orang yang berbeda. Ada orang yang tua, bersahaja, penuh dengan hikmah, namanya Abu Bakar Siddiq. Memang dia dari awal dikenal sebagai orang baik. Tapi kebaikannya hanya untuk pribadinya saja, diri sendiri saja. Kemudian ada seorang anak muda yang gagah perkasa, juara gulat, bertahan setiap tahun, disegani, ditakuti orang, orangnya keras, bernama Umar bin Khattab. Lalu kemudian ada satu lagi, seorang yang entrepreneur kaya raya, namanya Utsman bin Affan. Mereka adalah orang-orang baik, tapi secara individual, bukan baik secara sosial. Lalu datanglah Nabi Muhammad SAW menyatukan orang-orang baik ini. Inilah yang dikenal dengan sebuah komunitas. Maka hari ini musyawarah menyatukan orang-orang baik yang selama ini secara personal pribadi dia memang sudah baik. Tapi kemudian kebaikan-kebaikan ini kalau dipertemukan energinya menjadi kuat. Ini pesan pertama yang ingin disampaikan dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau sampai hari ini ada orang yang berpikir cukup saya sudah sholat, saya sudah bertauhid la ilaha illallah, saya tidak lagi pakai dukun, saya tidak lagi pakai tuyul, saya tidak lagi pakai jimat, saya sudah baik, sudah umroh, tapi hanya pribadi, berarti dia belum lagi sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Karena ciri umat Nabi Muhammad adalah berjamaah. Makanya kata Nabi, alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Jamaahnya macam-macam namanya. Kebetulan sekarang saya sedang berada di tengah komunitas jamaah musyawarah yang terdiri dari berbagai macam person, orang dengan background latar belakang kehidupan masing-masing, lalu kemudian disatukan dengan segala macam perbedaannya. Suami istri saja pun dengan segala macam perbedaan, sama-sama telur ayam, tetap ada perbedaan. Yang satu mata sapi, yang satu telur dadar. Sama-sama daging sapi, tetap ada perbedaan. Yang satu disoto, yang satu direndang. Maka sesungguhnya kita tidak bisa menyatukan selera kita. Yang bisa adalah mengalahkan selera kita untuk hari ini, besok orang lain yang mengalah. Sejauh mana kita bisa mengalah, disitulah kita akan bisa bersama dalam sebuah komunitas. Nabi Musa alaihissalam, walaupun dia punya tongkat, kalau dipukulkan famfanjarat min husnata asyrata aina, memancar 12 mata air. Kalau dipukulkan ke Laut Merah, dia akan kapaudil azim, akan muncul dua sisi seperti gunung bisa menyeberang. Tapi sesungguhnya dia tidaklah orang yang individual. Dia tetap bersama. Saat dia berdakwah, apa kata dia? Rabbi syrah li sadri, mudahkan, lapangkan dadaku, wa yassir li amri, mudahkan urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, lancarkan bicaraku, yafqahu qauli, supaya orang mengerti apa yang aku ucapkan. Waj'al li waziran min ahli,
jadikanlah salah satu dari saudaraku menjadi penolongku, Harun akhi. Ada seorang bernama Harun alaihissalam. Sehebat itu Musa alaihissalam tetap berkomunitas bersama Harun. Lalu kemudian ketika dia sampai di suatu tempat di dataran Sinai, meninggal dunia Nabi Musa alaihissalam, perjuangan itu dilanjutkan oleh muridnya bernama Yusha bin Nun. Dalam literatur barat disebut dengan Joshua. Dalam huruf Arab disebut dengan Yusha bin Nun. Nabi Isa alaihissalam, yubri'ul akmaha wal abrasa, menyembuhkan orang yang lumpuh, orang yang kena penyakit supak yang kulitnya berbelang-belang, orang yang terkena penyakit kusta, wa yuhyil mauta, menghidupkan orang mati biiznillah, dengan izin Allah. Tapi ketika dia membawa ajaran Islam, nabi-nabi itu agamanya Islam. Nabi Ibrahim Islam, makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Nabi Ibrahim bukan Yahudi, Nabi Ibrahim bukan Nasrani, walakin kana hanifan, tapi dia adalah seorang yang hanif, condong kepada kebenaran, musliman, dan dia seorang muslim. Ratu Bilqis Islam. Ratu Bilqis berkata, aslamtu ma'a Sulaiman, aku Islam bersama Sulaiman. Jadi agama nabi-nabi adalah Islam. Maka kata Allah ketika datang Nabi Muhammad SAW, al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini kusempurnakan nikmatku, wa atmamtu alaikum nikmati, aku sempurnakan nikmat mata, nikmat telinga, nikmat nafas, nikmat udara, nikmat jantung sudah kusempurnakan, wa raditu lakumul Islam, aku ridai Islam sebagai agamamu. Maka ketika Allah mengatakan aku ridha, kita balas subuh tadi kita katakan raditu billahi rabba. Karena Allah sudah mengatakan aku ridha Islam sebagai agamamu dan kamu sebagai seorang muslim, maka kita balas ridha Allah itu dengan mengucapkan habis salat subuh raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyan wa rasulah. Aku ridho menerima janjimu ya Allah. Aku ridho. Ridho artinya menerima, pelong. Ridho dalam bahasa Arab, babnya dirubah jadi el, rela. Kerelaan, kelapangan dada menerima Islam. Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah, menyembuhkan orang lumpuh dengan izin Allah, menyembuhkan orang kena penyakit kusta dengan izin Allah. Tapi dia bukan orang yang individual. Apa kata dia? Idh qala Isa bin Maryam lil hawariyin. Ingatlah ketika Isa anak Maryam berkata kepada hawariyin. Murid-muridnya itu disebut dengan hawariyin. Apa kata dia? Man ansari ilallah. Siapa yang menolong aku menegakkan agama Allah? Qala al hawariyun. Hawariyun menjawab, nahnu ansarullah. Kami yang ikut bersama engkau menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Musa tidak berjalan sendirian. Bukan makhluk individual, tapi dia sosial. Isa tidak berjalan sendirian. Bukan makhluk individual, tapi dia sosial. Bagaimana dengan penutup para nabi dan rasul Nabi Muhammad SAW? Seandainya Nabi tidak ditemani Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalhah, Zubair, Aisyah, Khadijah, Fatimah, selesai masalah. Tapi dia ingin menunjukkan bahwa Nabi makhluk sosial. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, as-sabiquna al-awwalun, mereka yang dulu masuk Islam minal muhajirin, dari kalangan muhajirin yang pindah dari kota Makkah ke Madinah, wal ansar, orang Madinah yang menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu kata Allah, as-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar, ulaika, mereka itu radhiyallahu anhum, diridai Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ridha kepada mereka karena mereka makhluk yang bersosial. Seandainya tidak bersosial, Nabi tidak akan turun dari Gua Hira. Dia cukup di Gua Hira, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Salat, zikir, puasa sunat, bertahanus,
sampai kematian datang. Tapi Nabi tidak demikian. Nabi tetap mengajarkan kita sebagai makhluk sosial. Al-mu'min alladhi yukhalitun nasa wa yasbir ala adahum. Seorang mukmin muslim yang berinteraksi dengan orang banyak dan dia sabar menghadapi tindak tanduk, tingkah laku, pola pikir, perbuatan orang banyak, maka sesungguhnya dia lebih mulia daripada orang yang menyendiri, merasa sudah berbuat baik tapi sendirian. Jadi sebenarnya person-person orang-orang baik ini banyak, tapi masih lagi sendirian sehingga tidak melahirkan kekuatan yang luar biasa. Ada beberapa batang lidi, kalau dia hanya tunggal sendirian dia tidak bisa buat apa-apa. Tapi kalau lidi-lidi ini diikat menjadi sebuah ikatan, maka dia akan menjadi sapu lidi. Dia akan bisa membuang sampah. Maka inilah filosofi dari kebersamaan. Maka dalam Islam diajarkan wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah. Tali Allah maksudnya Islam. Wala tafarraqu, jangan berpecah belah. La tanaza'u, jangan kamu bertikai berkonflik. Fatafshalu, kalau kamu bertikai berkonflik kelahi maka kamu akan gagal. Wa tadhhaba rihukum, maka kamu akan kehilangan semangat. Maka dengan kebersamaan bangkit semangat. Musyawarah sudah tidak ketemu tatap muka offline selama lebih kurang 2 tahun. Sejak berawal COVID mulai merebak, Maret 2020 sampai 2021, akhir penghujung sekarang, masuk 2022, hampir nyaris 2 tahun namanya online. Tapi Alhamdulillah saya diikut sertakan dalam beberapa program offline. Saya ke Jakarta dalam setahun 4 kali. Pertemuan yang lalu saya diajak membawa beras ke panti tahfiz Quran. Tadi baru saja lagi dibawa untuk menyerahkan beras ke Riyadul Makfufin. Tamannya Makfufin, sahabat-sahabat saudara kita yang diambil Allah satu nikmat, tapi sesungguhnya diberikan Allah nikmat yang lain, yaitu dicabut Allah nikmat pandangan mata mereka, tapi diberikan Allah nikmat menjaga hati dan menjaga hafalan Al-Quran. Dan saya selalu disertakan dalam offline. Dan ini adalah offline perdana setelah COVID, dan insya Allah akan berlanjut pada kajian-kajian berikutnya insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Pada momen ini ingin saya sampaikan yang pertama adalah belajar dari Nabi Musa alaihissalam, dari Nabi Isa alaihissalam, dari Nabi Muhammad SAW, mengajarkan kita sebagai makhluk sosial, bekerja sama dalam kebaikan, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Yang dengan ilmunya kasih ilmu, yang dengan tenaganya kasih tenaga, yang dengan medianya berikan media, yang dengan popularitasnya support, yang dengan hartanya. Maka siapa yang paling mulia di antara kita? Wallahu a'lam. Tapi Allah beri ciri sifatnya, inna akramakum indallah, yang paling mulia di sisi Allah adalah atqakum, yang paling bertakwa, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini momen yang pertama. Ini poin yang ingin saya sampaikan. Adapun poin yang kedua adalah setelah kita bersama, apa langkah yang akan kita lakukan berikutnya? What's next? Selanjutnya itu apa? Maka selanjutnya sudah nampak. Yang selama ini hanya sekedar sudah cukup baca Quran, sudah belajar Iqra, sudah baca Yasin, sudah baca surat Al-Kahfi, sudah mulai memahami Al-Quran. Tapi sekarang musyawarah mulai ada peningkatan. Dia mulai mendidik orang untuk tahfiz Quran. Rumah Quran musyawarah. Pada pertemuan yang lalu saya sudah datang, bertemu, bahkan memberikan kajian di rumah Quran musyawarah. Mulai ada beban. Ada orang yang baru hijrah lalu kemudian hanya sebatas penikmat pengajian. Nikmat dengar pengajian, suka dengar tausiah, hanya sebatas itu. Tapi otak, pikiran belum lagi diajak untuk beramal. Maka setelah ada rumah Quran mulai berpikir,
Kira-kira bulan ini mereka makan apa, bagaimana berasnya, bagaimana dengan lauk pauknya, bagaimana dengan gaji gurunya, bagaimana dengan bayar listrik airnya, bagaimana dengan kesejahteraannya, bagaimana dengan pakaian mereka. Ini pikiran kita ini bekerja terus. Jadi kalau ada orang sedang bersemedi mengatakan, how you can stop your mind. Bagaimana caranya menghentikan pikiran. Pejamkan mata, hirup udara, aromaterapi, dengarkan suara gemericik air, suara kicauan burung supaya pikiran berhenti. Tidak. Sebenarnya tidak menghentikan pikiran. Hanya mengalihkan pikiran dari satu konsentrasi ke konsen yang lain. Cara yang paling efektif untuk mengarahkan pikiran kita bukan membuat kita berhenti berpikir. Berhenti berpikir hanya 3. Anak kecil, orang gila, orang mati. Tidak perlu untuk ikut yang 3 ini untuk menghentikan pikiran. Alihkanlah pikiran dari memikirkan berapa outfit saya, apakah mobil saya lebih mahal dari teman saya, apakah rumah saya lebih hebat. Maka alihkan itu kepada pikiran yang lain. Berapa panti asuhan yang sudah tertolong bulan ini, berapa anak yatim, fakir, miskin, duafa yang sudah terbantu, berapa. Maka ini semua yang membuat pikiran kita terarah. Dan situlah turun rahmat Allah SWT. Allah berjanji, wallahu fi aunil abdi. Allah akan senantiasa menolong hambanya. Makanal abdu fi auni akhih. Selama hambanya itu mau menolong saudaranya. Pertolongan Allah turun bukan berapa lama tangan kita mengadah ke atas. Pertolongan Allah turun sekuat apa pertolongan kita kepada hamba-hamba Allah. Allah katanya maha kuasa. Allah katanya cukup innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Kenapa dia tetap juga perlu bantuan kita? Allah tidak perlu bantuan kita. Wa man yanqalib ala aqibaihi, siapa yang meninggalkan agama ini pelit, bakhil, kedekut, murtad, kafir, musyrik, fala yadurrullaha syai'a. Allah tidak rugi sedikit pun. Dan andai seluruh manusia ini bersimpuh sujud kepada Allah menjadi muslim, Allah tidak untung walaupun seujung rambut. Lalu untuk apa kita berbuat? Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Siapa yang bersyukur, siapa yang berbuat baik, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. La in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur akan kutambah. Jadi pikiran kita ini mulai dari yang sebelumnya memikirkan dunia. Setelah kita hijrah, setelah kita berkomunitas, kita tetap juga memikirkan itu. Tapi yang kita pikirkan mulai dunia yang dipikirkan tapi memberikan efek kepada akhirat. Ada sebagian orang berpikir, ya bagaimana nanti saya di alam kubur, bagaimana pertanyaan mungkar nakir, bagaimana titian siratal mustaqim, bagaimana ketika amal dihisab, bagaimana di surga. Dianggap berpikir tentang akhirat itu begitu. Betul, tak salah. Tapi yang saya maksud adalah kita berpikir bagaimana makan anak yatim, fakir, miskin, duafa, makanan itu dunia. Bagaimana tempat tidurnya. Dan ini tidak bisa lewat cerita. Jadi kalau hanya sekedar cerita, baru sebatas mendengar. Melihat beda. Melihat di YouTube, melihat di TV tidak sama dengan melihat langsung. Tadi saya diajak melihat langsung bagaimana saudara-saudara kita yang tidak bisa melihat, 23 orang, laki-laki dan perempuan, membaca. Setelah itu ketemu dengan bapak kepala sekolahnya tunanetra juga. Pimpinan yayasannya tunanetra juga. Berfoto bersama, dipegangnya bahu saya, dibisikkannya telinga. Ternyata Ustadz kurus ya. Rupanya selama ini mereka mendengar suara. Didengarnya suara saya besar, disangkanya orangnya besar juga. Ustadz mesti banyak makan Ustadz, biar terlihat lebih bahagia. Ternyata kalau kita gemuk disangka orang bahagia. Tadi saya dipertemukan dengan orang-orang yang luar biasa. Sahabat kita, Mas Tengku Wisnu keluar. Beliau tidak berada di dalam. Pas ditanya kenapa di luar, untuk meneteskan air mata supaya tidak direkam video.
Mereka tidak melihat, tapi hafalan Qur'annya 9 juz. Kita melihat ketika anak-anak itu baca Quran, jantung saya tidak normal. Apa yang Ustaz khawatirkan? Saya takut dia salah, saya nggak bisa nyambung. Ketahuan hafalan saya nggak lengkap. Mereka tidak melihat, tapi hafalan Qur'annya sempurna. Suaranya Masya Allah, tabarakallah. Ternyata dibawa jalan-jalan oleh musyawarah untuk merontokkan keegoan, keangkuhan. Bagaimana perasaan Ustaz Somad berada di tengah saudara-saudara kita tadi? Seperti es batu yang dijemur di tengah panas, meleleh, hancur rasanya. Keangkuhan, keegoan, kesombongan, keakuan. Ananiyah, ana, saya, aku. Ketika melihat itu semua, mereka yang dicabut Allah satu nikmat pandangan, mereka masih bisa tersenyum. Mereka masih bisa tertawa, bercanda. Bagaimana dengan kita? Mas Rizal mengajak berdialog, bercerita. Mas Rizal menyebut itu tadi dark joke katanya. Kenapa dark joke? Pak Ade anak nomor berapa? Saya anak nomor yang kesekian, anak paling kecil, maka dipanggil Ade. Anak nomor 6, adik-beradik, keluarga anak paling kecil. Mungkin karena paling kecil itu saya nggak dapat penglihatan. Dia ketawa, dia tersenyum, tapi kami susah untuk tersenyum. Dia sedang mengatakan bahwa hidup ini dijalani begitu saja, normal-normal saja, dibawa ke percetakan huruf Braille, ditunjukkan ke saya, ini juz amma Braille. Kita mungkin selama ini hanya melihat, mencoba, oh ternyata alifnya begini, ba-nya begini. Berapa harga mesinnya? Ini mesinnya sudah rusak, Ustaz. Kadang-kadang huruf alif dicetaknya jadi lam. Ini perlu. Berapa harga mesin cetaknya? Sekitar 400 sekian juta. Berapa banyak orang-orang yang punya uang lebih, justru uang-uang itu dipergunakan untuk sesuatu yang mubazir, tak dapat. Sementara bagi mereka itu amat sangat bermanfaat. Mesin cetak itu mencetak juz amma, mencetak Al-Quran, mencetak tafsir, mencetak hadis, mencetak buku-buku Islam yang amat sangat bermanfaat. Amal jariah sampai kematian. Jadi nampaknya ada orang-orang yang hatinya tipis. Hatinya tipis, begitu mendengar ceramah sudah meneteskan air mata. Tapi ada orang yang detektor tebal, tertutup dengan debu. Ketika mendengar tidak lagi menyentuh, tapi dia mesti melihat langsung. Jadi saya menyarankan akan datang kalau ada pembagian beras, maka jangan lagi hanya 1, 2, 3 orang. Oke, sekarang karena COVID, karena protokol kesehatan tidak dibenarkan keramaian, kerumunan, tapi di masa akan datanglah. Saya pribadi, Abdul Somad, tidak lagi ada orang menasehati saya. Saya mau dengar khutbah Jumat, ternyata malah disuruh khotib Jumat. Mau mendengarkan pengajian Ramadan, malah disuruh kultum Ramadan. Sesuatu yang dapat meluluhkan perasaan, melembutkan hati bagi saya adalah masuk ke dalam hutan belantara, tausiah ke dalam pemukiman kumuh, menjenguk saudara-saudara kita di desa kampung terluar, terasing, terisolir. Terakhir saya masuk ke perkampungan, mesti menyeberang danau dan sungai Siak, selebih kurang 1 jam baru sampai ke dalam. Ternyata mereka tidak lagi berada di zaman kita, tapi suasananya seperti di kampung tahun 70-an. Karena mereka terkepung di tengah hutan belantara yang ditetapkan oleh UNESCO sebagai cagar hutan biosfer, yaitu tempat perlindungan 700.000 hektar hutan gambut. Dan di sanalah tempatnya. Tiba-tiba saja yang dulu mereka berada di tepi sungai sebagai lalu lintas zaman saat itu, tempat hilir mudiknya perahu, dan sekarang beralih lalu lintas itu ke jalan raya, sehingga mereka terjebak menjadi sebuah kampung di tengah hutan belantara. Amat sangat tertinggal. Jadi melihat itu betapa Allah SWT menunjukkan ketidakberdayaan, kelemahan kita.
Saya kalau terus-terusan ceramah di tengah komunitas, di Jakarta, di Bandung, di Surabaya, tablik akbar, ramai, penuh, merasa, oh sudah berhasil pengajian. Tapi kalau masuk ke dalam hutan, masuk ke panti asuhan, melihat sahabat-sahabat di panti tunanetra, di situ melemahkan, merasakan bahwa kita lemah dan tak ada apa-apanya. Betapa guru-guru di sana bisa mendidik orang yang tidak bisa melihat, bisa baca Quran. Hai Abdul Somad, engkau mendidik orang yang bisa melihat saja belum tentu bisa baca Quran. Mereka dengan segala keterbatasan mereka, fisiknya kurang, tapi dia bisa mendidik orang yang tidak dapat melihat menjadi baca Quran. Betapa menyadari diri, serba kekurangan, dan tidak ada apa-apa. Ini step berikutnya setelah berjamaah. Yang sudah puas dengan hijrahnya, dengan sholatnya, dengan zikirnya, jangan puas, karena belum berjamaah. Yang sudah berjamaah, jangan lagi puas, karena targetnya belum tercapai. Tahun ini berapa pesantren sekitar Jabodetabek yang sudah bisa dibebaskan makanannya? Tahun ini berapa anak yatim du'afa yang sudah tidak lagi perlu bayar uang sekolah? Nah, ini level kedua. Level ketiga adalah berlomba-lomba fastabiqul khairat dalam kebaikan. Hanya saja mungkin ada yang diucapkan, ada yang diviralkan, ada yang sifatnya tiarap karena tidak ingin menjadi sasaran tembak. Kullun ya'mal ala syakilati. Semua berbuat dengan kemampuannya masing-masing. Siapa yang paling mulia di antara kita? Yang paling ikhlas. Dan yang tahu keikhlasan itu hanya Allah SWT. Malaikat pun tidak tahu siapa di antara kita yang ikhlas. Dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, malaikat itu kan dalam hadis dikatakan kalau ada orang berniat baik, catat satu. Tidak jadi dia lakukan kebaikan, tinggal satu. Kalau dia lakukan terus kebaikan, jadi dua. Kalau tidak jadi dia lakukan kejahatan, catat satu, karena dia berhasil tidak melakukan perbuatan jahat. Biasanya kalau host berdiri, waktu sudah habis. Betul. Betul, Guru. Masya Allah. Biar beri kesempatan buat sahabat soleh dan soleh untuk bertanya, karena sebentar lagi juga akan kita azan untuk zuhur. Nah, masih zuhur. Saya simpulkan yang tadi. Yang pertama, jangan jadi makhluk individual. Segeralah bersosial, tapi bukan menjadi sosialita. Sosialita syariah, oke, tak masalah. Sosialita halal. Setelah itu kemudian ukur diri dengan amal-amalan apa. Lalu kemudian setelah itu, siapa yang paling ikhlas, itulah yang paling mulia. Berapa persen harta itu boleh kita nikmati? Nabi SAW menjenguk seorang sahabat yang sedang sakit. Kebetulan anak perempuannya cuma satu dan mantunya suami si perempuan itu orang berada. Maka dia mau memberikan semua hartanya kepada Rasulullah untuk perjuangan Islam. Kata dia, ya Rasulullah, ambillah semua hartaku ini untuk Islam. Nabi tidak mau terima. Itu dalil kita tidak boleh sedekah semua harta kita. Ya, jangan karena mendengar tausiah Ustaz Somad tadi, setelah ini lalu kemudian semua mau menyerahkan hartanya untuk musyawarah. Jangan. Ambillah semua ya Rasulullah. Tidak. Kalau engkau tidak mau terima asyatru, ambillah setengahnya, 50%. Rasul pun tidak mau terima. Kalau engkau tidak juga mau terima as-sulusu, kalau begitu sepertiga ya Rasulullah. Lalu kata Rasul, as-sulusu kasir. Sepertiga itu pun sebenarnya banyak. Tapi boleh. Itulah maka batasan wasiat hanya sah sepertiga. Jadi kalau ada orang terbaring di ruang ICU mau meninggal dunia, dia tuliskan wasiat. Aku wasiatkan semua hartaku untuk musyawarah. Setelah itu dia pun meninggal dunia. Maka hartanya semua misalnya 10 miliar. Maka yang jatuh ke musyawarah hanya 3 miliar 333 juta. Yang 6 miliar 666 juta tetap dibagikan kepada ahli waris. Nah, ini tentang harta. Jadi ada yang zakat sudah ada jelas 2,5%. Kalau emas 2,5%. Kalau tabungan 2,5%. Kenapa tabungan sama dengan emas?
Karena zaman dulu mata uang adalah emas dan yang ditabung itu adalah emas, itulah maka rupiah, dolar, euro yang kita simpan zakatnya setelah 1 haul setahun 2,5%. Bukan 25%, 2,5%. Kalau 1 juta 25.000, kalau 10 juta 250.000, kalau 1 miliar 2,5 juta. Mudah-mudahan kalau 100 juta 2,5 juta, kalau 1 miliar 25 juta. Maka inilah semua yang kita berikan untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian ada pun hibah. Hibah boleh. Hibah boleh saja dia berikan selama tidak ada unsur untuk menzolimi, menganiaya. Ada seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, tidak punya anak. Kalau dia meninggal dunia maka hartanya akan diwarisi oleh istrinya dan saudara kandungnya. Karena dia dalam keadaan sakit, lalu dia berpikir istriku tidak peduli, saudara kandungku tidak peduli, maka dia katakan semua hartaku. Maka sesungguhnya itu tidak boleh, zalim, aniaya, karena ada hak orang lain dalam dirinya. Adapun istrinya, saudaranya tidak memperdulikan dia, itu urusan orang lain. Adapun dia tidak boleh menyebabkan wasiat itu membuat aniaya. Hanya saja dalam Islam walaupun boleh menggunakan harta tanpa batasan, tapi jangan sampai mubazir. Innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin. Orang yang mubazir adalah saudara setan. Silakan punya mobil, silakan punya rumah, silakan punya sepatu, silakan punya baju, silakan punya cincin, silakan punya perhiasan, tapi hanya sebatas kewajaran. Adapun di atas berlebih. Ustaz Somad punya cincin, jangan-jangan itu Intan Permata, ini mereknya Casio, kasih orang. Casio. Kasih orang. Kenapa Ustaz tidak beli cincin mahal? Saya suka batu cincin, tapi begitu saya lihat di mall harganya 50 juta, pas mau saya beli, ini kalau saya beli sementara bisa untuk 50 juta tuh insya Allah 50 anak yatim bisa untuk makan beras anak yatim. Jadi kita berpikirnya ke sana. Jadi musyawarah, bedanya sebelum masuk musyawarah, setelah dengan masuk musyawarah. Sebelum masuk musyawarah dia bebas saja, tapi setelah masuk musyawarah dia berpikir kira-kira ini berapa anak yatim, berapa fakir miskin. Berpikirnya ke sana. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah. Jadi Mas Ibu adalah bagian yang selalu berdonasi untuk musyawarah. Supportnya luar biasa. Sampai beberapa mobil itu ada BP. BP. Artinya apa? Bertabur pahala. Bertabur pahala. Masya Allah. Banyak Tadi Mas Ade, pendapatan. saya lihat mobil BP, Ya. saya ingat Pekanbaru karena mobilnya persis sama, mereknya sama, BP juga. BP juga. Dikirim ke Pekanbaru untuk bagi-bagi beras ke perkampungan yang tidak terjangkau melalui mobil dari Mas Masya Ibu. Allah. BP banyak pendapatan. Banyak juga ya singkatannya. Banyak pendapatan. Kalau Riki banyak pikiran ya. Banyak pikiran, benar. Oke, ternyata waktu juga makin mepet. Ya. Yang Ikhwan sudah? Oh, ada yang mau bertanya juga, nggak apa-apa. Satu sudah, silakan Bang Roni. Roni Helmi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan pertama yang Roni Satu bertanya- pertanyaan, Ji. Oh, Iya. ya, Apa? satu orang kan maksudnya. Untuk 2 pertanyaan boleh dong. Nggak apa-apa, yang satu di WA ntar. Oh gitu. Yang pertama terkait masalah fastabiqul khairat, Ustaz. Bagaimana memahami fastabiqul khairat? Apakah fastabiqul khairat itu diperuntukkan untuk kita sesama muslim atau untuk kita dengan non muslim? Yang pertama. Yang kedua, bagaimana maknai ikhlas dalam kehidupan kita saat ini, saat ini banyak sekali ujian kita, terutama di pandemi, masalah ikhlas ini, Ustaz. Mungkin itu aja dari Anda, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Mas Roni, ro artinya lihatlah, ni aku. Roni, lihatlah aku. Lihat aku, Roni. Look me. Look me. Jadi Mas Lukmi, Mas Roni. Yang pertama, fastabiqul khairat.
Apakah kita buat baik hanya sesama muslim saja? Ada seorang sahabat namanya Asma, perempuan. Asma punya ibu non muslim, tidak Islam. Ibunya datang dari kota Makkah untuk bersilaturahim ke kota Madinah. Lalu kemudian Asma takut bertemu dengan ibunya karena beda agama. Lalu kemudian dia bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ummi qadimat, ibu saya datang. Afa asiluha, bolehkah saya menyambung silaturahim dengan ibu saya?" Kata Nabi, "Siliha, sambunglah." Lalu kemudian dia bertanya lagi, "Afa utiha, bolehkah saya memberikan hadiah untuk ibu saya yang non muslim?" Kata Nabi, "I'tiha." Itu dalil boleh menyambung silaturahim dengan beda agama dan boleh saling berbagi hadiah. Makanya kata Syekh Atiyah Saqar, ulama Azhar, dalam fatwa Azhar, boleh membagi daging hewan kurban kepada non muslim. Sama-sama daging, jangan mentang-mentang non muslim dikasih lemak nggak ada dagingnya. Nah, ini begitu Islam mengajarkan tentang kelapangan hati. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Kalau mereka yang berbeda agama itu tidak memerangi kamu, walam yukhrijukum min diyarikum, tidak mengusir kamu dari kampung halaman kamu, antabarruhum, kamu boleh berbuat baik kepada mereka, wa tuqsitu ilaihim, kamu boleh bersikap adil kepada mereka. Wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan hanya karena kebencian kamu kepada orang, kepada golongan, alla ta'dilu, membuat kamu tidak bersikap adil. Justru dengan interaksi sosial itu akan membuka hidayah. Saya masuk Islam selama ini tidak tertarik dengan orang Islam, Pak Ustadz, tapi dengan kelembutan, kebaikan orang Islam menjadi terbuka pintu hidayah. Jadi fastabiqul khairat, sesama sebangsa, setanah air, sama-sama manusia di seluruh penjuru alam. Begitu Islam menawarkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, semesta alam. Lalu kemudian pertanyaan Mas Roni yang kedua adalah tentang ikhlas. Beliau mengaitkan ikhlas tentang kita menerima berbagai macam ujian hidup, covid, sakit, bangkrut, rugi, dan lain sebagainya. Mungkin penggunaan katanya yang tepat bukan ikhlas, tapi ridho. Kalau ikhlas itu ikhlas beramal karena Allah, ikhlas bangun masjid karena Allah, ikhlas sholat karena Allah, ikhlas bantu anak yatim fakir miskin karena Allah. Itu namanya ikhlas. Tapi kalau untuk plong menerima ujian, sakit, berangkrut, susah, demam, covid, itu bukan ikhlas namanya, tapi ridho. Tapi kita sudah terlanjur salah menggunakan ikhlas itu, ya udahlah, nggak apa-apa, salah pun nggak apa-apa. Ya, makanya selalu orang katakan ikhlaskan ya, meninggal ikhlaskan ya, ikhlaskan. Oke. Ikhlas yang dimaksud tadi dalam ajaran Islam adalah ridho. Setelah usaha, ikhtiar, berobat, ternyata sakit juga, maka tidak ada solusi lain adalah ridho. Setelah berusaha, ikut pelatihan, sudah pakai motivator, sudah usaha, sudah zikir, sudah doa, ternyata bangkrut juga. Tidak ada solusi lain kecuali ridho, menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tidak ridho menerima takdir Allah, carilah Tuhan selain Allah. Man lam yarda biqada'i, siapa yang tidak ridho menerima takdirku, walam yasbir bibalai, tidak sabar menerima ujianku, falyatlub rabban siwaya, carilah Tuhan selain aku. Tapi ridho ini mesti setelah usaha. Saya tidak ingin setelah kajian ini semuanya ridho aja. Gimana bisnisnya Pak? Ya udah ridho aja Pak Ustadz. Itu bukan ridho, bodoh. Ya ridho itu mesti setelah usaha maksimal, terjadi apa yang terjadi, maka kita mesti ridho menerimanya. Aku tahu kapan Allah ridho kepadaku. Kapan Allah ridho kepada kita? Ketika kita ridho menerima takdir Allah. Bagaimana supaya hati kita ridho? Yakinkan bahwa ini adalah suratan takdir dari Allah. Bagaimana supaya kita ridho? Banyak-banyak beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Allah kuatkan hati kita. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Pertanyaan ini mudah-mudahan bisa terjawab ya. Betul.
Jadi kita ikhlas dan ridho itu beda ya. Betul. Kalau Rido itu temannya Rizky. Saudaranya. Saudara, iya betul. Oke, satu pertanyaan terakhir dari Ahwat. Ahwat, sebelum dia kan, silakan. Iya boleh. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon diluruskan ya Pak Ustadz, soalnya saya tuh pernah dengar ada pahala-pahala umat yang misalnya dia belum pernah naik haji atau tidak berangkat umroh, tapi memiliki pahala setara dengan amal ibadah yang berkali-kali lipat dengan hanya membantu orang lain atau memudahkan urusan orang lain. Nah, boleh dijelaskan Pak Ustadz itu benar atau enggak? Makasih. Utsman bin Affan tidak ikut perang Badar karena istrinya sakit. Tapi dia dapat pahala perang Badar tahun ke-2 Hijrah. Hari Jumat 17 Ramadan. Kenapa dia bisa dapat pahala padahal dia tidak ikut? Kata Nabi, "Man jahhaza ghaziyan faqad ghaza." Siapa yang menyiapkan alat-alat perang jihad fisabilillah, maka dia dapat pahala jihad fisabilillah. Kita tidak hafal Quran. Kita tidak hafal Quran, tapi kita bisa dapat pahala hafal Quran. Kenapa? Mewakafkan tanah untuk rumah Quran, mendirikan rumah Quran, support tiap bulan beras. Tapi jangan gara-gara ini lantas nggak baca Quran. Nanti suaminya nanya, "Mama nggak baca Quran?" Kita sudah dapat pahala hafal Quran. Nah, jadi seimbang juga. Kalau kita sudah merasa bahwa kita tidak ada amal, dari satu jalan, kita tebus dengan jalan yang lain. Amal badan kita kurang, sholat sunat kita kurang, zikir kita kurang, baca Quran kita kurang. Kita lebihkan di yang lain. Apa itu? Amal harta, zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah. Amal hartanya kurang, amal badannya lebihkan. Amal hartanya kurang, amal badannya kurang, amal hatinya lebihkan. Ridho, tawakal, zikir, qanaah. Ini semua ikhlas, ini amal hati. Karena amal ada 3, amal badan, amal harta, amal hati. Ada orang yang tidak haji, tapi dapat pahala haji. Apa betul? Ya. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah. Summa qa'ada yadhkurullah, setelah itu dia duduk di masjid berzikir mengingat Allah. Hatta tatul asyamsu, sampai terbit matahari. Sampai terbit matahari, ukur aja waktu Jakarta sholat maghrib jam berapa. Maghrib Jakarta jam 5.40. Maka duduklah habis sholat subuh sampai jam 5.40 di masjid. Zikir, baca Quran, zikir, baca Quran, sholawat, istighfar, tasbih, tahmid, takbir sampai jam 5.40. Lalu setelah itu kemudian sholat sunat isyraq 2 rakaat. Hadisnya dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Status hadisnya hadis hasan, tidak ada ikhtilaf di antara ulama, boleh diamalkan. Syaratnya sholat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, sholat sunat isyraq 2 rakaat, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Tapi jangan gara-gara ini yang sudah bayar ONH uangnya diminta lagi. Man yassara an mu'sirin yassarallahu anhu yaumal qiyamah. Siapa yang memudahkan kesulitan orang, Allah mudahkan pula urusannya pada hari kiamat. Wallahu fi aunil abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Bukan satu jalan menuju surga, ada pintu babus sedekah, ada pintu babus shalah, ada pintu babul jihad, ada pintu babur rayyan untuk yang puasa sunat. Macam-macam banyak pintu. Kalau bisa kita masuk dari semua pintu seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Amin ya rabbal alamin.